Assalamualaikum bobotoh. Di video kali ini saya akan membahas 5 musim Persib paling produktif di kompetisi Liga Indonesia. Data produktivitas ini saya ambil dari jumlah gol yang dicetak dalam satu musim kompetisi saja. Jadi tidak menghitung selisih dan jumlah pertandingan yang dilalui setiap musimnya, yang tidak sama jumlah pertandingannya. Karena ada format 2 wilayah dan ada format kompetisi penuh. Baik, langsung saja. Di urutan kelima ada musim 2009-2010. Musim ini Persib ditangani oleh Jaya Hartono untuk kedua kalinya. Posisi Persib di akhir musim berada di urutan 4 klasemen. Di musim ini, duet Hilton dan Gonzalez semakin padu setelah mengawali duet di musim sebelumnya. Selain mendapat suplai bola dari Eka Ramdhani, dan juga ada idola baru bobotoh saat itu, Suchou Nutnum. Selain itu, kedua sayap yang diisi oleh dua pemain cepat, yaitu Gilang Angga di kanan dan Simungil Siswanto di kiri, juga tetap memberikan tekanan berarti untuk para pemain belakang lawan dan juga memberikan suplai pada pemain depan Persib. Namun sayang, di saat semakin garangnya duet Hilton dan Gonzalez, duet ini tak sampai akhir musim karena Hilton mendapatkan cedera parah saat bermain di Jalak Harupat. Begitupun kiprah pelatih Jaya Hartono yang tak melanjutkan kerjasamanya dengan Persib. Hingga liga selesai, skuad Ruby Darwis yang melanjutkan Jaya Hartono di pertengahan putaran kedua mampu mencetak 50 gol dan kebobolan 36 kali. Gonzalez dan Hilton menjadi pemain paling banyak menyumbang gol bagi Persib di musim itu. Di urutan keempat, yaitu musim 2013-2014. Musim 2014, Persib meraih kejayaan dengan menjadi kampion Indonesia Super League. Saat menjadi juara, Persib memakai formasi 4-3-3. Trio lokal menjadi andalan Jajang Nurjaman di lini depan, karena Jibril Kolibali sering duduk di bangku cadangan akibat cedera bawaan di bagian metatarsal. Tantan, Atep, Ridwan, dan Ferdinand Sinaga silih berganti menjadi trio berbahaya bagi lawan-lawan Persib. Lini depan juga ditunjang dengan para gelandang kreatif seperti Firman Utina dan Makan Konate. Di musim ini, Persib berhasil mencetak 58 gol ke gawang lawan dan kebobolan 29 kali. Pertahanan Persib musim ini menjadi pertahanan terbaik kedua di bawah kokohnya pertahanan Persib musim 1995. Selain menjadi juara, striker Persib, Ferdinand Sinaga dinobatkan sebagai pemain terbaik Indonesia Super League 2014. Di final yang digelar di Jakabaring Palembang ini, Persib mengalahkan Persipura melalui adu tendangan penalti. Setelah di 120 menit sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2. Ferdinand, Atep, Ridwan, dan Tantan menjadi mesin gol di musim 2014 ini. Di urutan ketiga ada musim 1994-1995. Musim 94-95 adalah musim perubahan bagi Liga Indonesia. Di musim ini, Liga Indonesia pertama dibentuk dari gabungan kompetisi Perserikatan dan kompetisi Galatama. Persib yang saat itu dilatih pelatih legend Indra Thohir memutuskan untuk tidak memakai pemain asing. Dalam suatu kesempatan, saya menanyakan mengapa tidak memakai jasa pemain asing. Walaupun saat itu ada tawaran dari manajemen, Abah Thohir menjawab dengan tegas, beliau ingin berjuang dengan bangsa sendiri. Luar biasa si Abah. Di musim itu, Persib menjadi juara dengan mengalahkan Petrokimia Putra di pertandingan final. Gol Sutiono Lamso menggenapkan jumlah gol Persib menjadi gol ke-60 di musim itu. Pertahanan Persib juga menjadi pertahanan terbaik sepanjang sejarah Persib, yaitu hanya kebobolan 17 gol dari 37 pertandingan. Kalau dihitung kebobolan 1 gol di 17 pertandingan, berarti ada 20 pertandingan clean sheet yang dilalui Ruby Darwis dan kawan-kawan. Mantap, rekor kayaknya nih di liga nih.
Bahkan di babak 8 besar hingga final yang memainkan 5 pertandingan, Persib hanya kebobolan 1 gol. Ini luar biasa ini, trio Robby Darwish, Mulyana, dan Yedi Mulyadi. 1/3 gol yang dibuat Persib di musim ini berasal dari kaki dan kepala Sutiono Lamso yang menjadi pencetak gol terbanyak Persib saat itu dengan torehan 21 gol. Urutan kedua adalah musim 2009 atau 2008-2009. Ini adalah musim pertama PSSI menentukan format Liga 1 wilayah. Karena sebelum-sebelumnya Liga Indonesia itu adalah 2 wilayah, wilayah barat dan wilayah timur. Kemudian ada partai finalnya. Persib yang memilih Jaya Hartono sebagai pelatih ternyata diikuti pemain bawaannya dari Deltras Sidoarjo seperti Hilton, Waluyo, Erlangga, dan Haryono yang kemudian menjadi legenda di Bandung. Mesin gol Persib di musim itu berada pada diri Rafael Alves Bastos, Zainal Arif, Erlangga, Hilton Moreira, dan juga kedatangan top skor sepanjang masa di Liga Indonesia, Christian Gonzalez yang masuk di putaran kedua dari Persik Kediri menggantikan Fabio Lopez Alcantara, pemain asing asal Brazil yang dianggap gagal di Persib. Musim itu, Gonzalez mencetak 14 gol di Persib selama putaran kedua dan menjadi top scorer ISL 2009 dengan mencetak 28 gol. 14 gol lainnya ia buat saat memperkuat Persik di putaran pertama. Jumlah gol Gonzalez sama dengan jumlah gol Boaz Solosa dari Persipura, sehingga musim itu terdapat 2 top scorer dengan jumlah 28 gol. Pada musim ini, dari 34 pertandingan, Maman Abdurrahman dan kawan-kawan berhasil mencetak 63 gol ke gawang lawan dan kebobolan 40 gol. Musim ini menjadi musim terakhir bagi Zainal Arif, Lorenzo Cabanas, Suita Pata, dan Tema Mursadat yang terpaksa keluar karena mengalami cedera di lututnya. Di musim ini, Persib menempati urutan ketiga dan hanya kalah selisih gol dari tim di posisi runner-up. Saat itu Persiwa Wamena. Posisi ketiga ini merupakan posisi terbaik selepas juara di 95 ya. Musim 2013 adalah musim paling produktif ya. Di urutan pertama adalah musim 2013, 2012-2013. Awal musim 2012-2013, Persib memilih Jajang Nurjaman sebagai pelatih kepala. Posisi coach Jajang sebagai pelatih cukup banyak diragukan oleh Bobotoh. Apalagi coach Jajang juga melepas beberapa pemain yang sudah menjadi idola Bobotoh di musim sebelumnya, seperti Zulkifli Syukur, M. Nasuha, M. Ilham, Noh Alamsah, Marcio Sousa, Alexander Dopik, dan juga Lor Moses Syaki. Keputusan Jajang terbilang berani karena di akhir musim 2012 permainan Persib sudah enak ditonton dan memiliki kerjasama tim yang cukup bagus. Tapi ternyata keputusan pelatih Jajang Nurjaman adalah keputusan yang tepat. Ia mengganti beberapa pemain yang dicoret dengan membawa pemain-pemain berpengalaman seperti Firman Utina, Supardi, M. Ridwan, Imade, Asri Akbar, Kenji Adachihara, kemudian pemain dunia Mida Messi, dan pemain asal Belanda Sergio Van Dijk. Musim itu Persib finish di posisi keempat, dan untuk pertama kalinya produktivitas gol Persib mampu menembus kepala 7, yaitu dengan mencetak 72 gol. Musim itu Sergio menjadi top scorer tim dengan torehan 21 gol. Ada juga pemain lainnya yang berkontribusi mencetak gol seperti Zumapo, Kenji, M. Ridwan, dan Hilton yang kembali di putaran kedua setelah dibarter dengan Herman Zumapo ke Sriwijaya FC. Selain mampu mencetak 72 gol selama satu musim, gawang Persib juga sedikit lebih baik kebobolannya dari musim sebelumnya, yaitu 43 gol. Baik Bobotoh,
Itulah 5 musim tersubur Persib selama mengarungi kompetisi Liga Indonesia. Don't hilap share dan subscribe channel ini ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.